konsep the break structure. Ini juga Quasimodo setup. Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan membahas Quasimodo setup lagi, tapi di sini menggunakan CRT ya, Candle Range Theory di H4. Jadi kita menandai candle H4 support dan resistennya. Di video sebelumnya kita membahas Quasimodo setup itu menggunakan order block. Di high time frame ada order block, di low time frame kita mencari setup QM di M15 seperti itu ya. Tapi di sini kita akan membahas dengan konsep yang namanya candle range theory ya. Jadi di mana candle di H4 itu kita tandai resisten dan kita tandai supportnya. Nanti saya akan coba jelaskan dengan sangat detail supaya teman-teman bisa mendapatkan setup langsung ya, bisa mencoba analisa dan melakukan backtest juga. Contoh entry-nya di mana Bang? Jadi ya, ini kemarin di hari Jumat melakukan entry. Ada ini kalau di H4 ya kelihatan itu candle range theory atau apa? Swipe liquidity maksud saya di sini. Ada swipe liquidity lalu dia break structure dan dia retest di sini ya. Yap. Teman-teman bisa lihat max-nya lumayan ya, lumayan. Kalau teman-teman paham dengan candle range theory ini, secara tidak langsung sebenarnya ini adalah setup Quasimodo setup. Yap, tapi sebelum kita mulai teman-teman like dulu lah, 100 like lah ya guys ya, supaya kita semangat membuat video ini, alright. So kita langsung saja ke videonya. Nah contohnya seperti ini ya. Contoh ini di daily setup. Misalkan teman-teman itu dapat range entry atau candle ya, candle. Nah jadi teman-teman bisa lihat dia swipe atas dulu di sini. Berarti kalau dia swipe atas kita mencari posisi sell. Kalau dia swipe bawah berarti kita mencari posisi buy. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau di high time frame, contoh di H4 dia break resistennya, kita mencari setup sell. Nanti untuk mempalitkan bahwa Quasimodo setup benar-benar terbentuk, kita membutuhkan yang namanya breaker block. Nanti saya akan jelaskan juga, tapi satu-satu dulu. Di sini kalau dia break resisten, kita mencari setup sell ya. Jadi kalau dia break support, kita mencari setup buy. Karena di sini dia break resisten, berarti kita cari setup sell ya. Berarti kita ke H1. H1 kita cari itu yang namanya breaker block ya. Breaker block itu adalah order block yang di breakout. Kita udah tahu bahwa di daily itu udah di swipe liquidity-nya seperti ini. Yaitu Quasimodo setup. Kenapa Quasimodo setup? Karena dia udah ngebreak dari supportnya juga di sini. Dia ngebreak support, lalu dia udah swipe liquidity atau dia break resisten atau dia pulse break lah ya. Ada banyak sekali sebutannya, ya Allah, ribet ya. Sebenarnya ini adalah Quasimodo setup ya. Semuanya itu berdasarkan Quasimodo men. Mau dia SMC, mau dia ICT, semuanya itu Quasimodo ya. Seperti itu ya. Nah kenapa saya menggunakan breaker block? Karena untuk mengambil yang H1 bahu sebelah kiri ini kadang nggak tersentuh ya. Jadi lebih baik itu menggunakan order block tapi yang sudah di breakout. Jadi misalkan ada order block untuk buy tapi dia di breakout. Nah di sini kita coba tandai. Di sini ada satu order block. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, nah, satu order block. Di sini juga. Tapi kita bisa lihat dia reject di breaker block yang ini. Teman-teman bisa perhatikan. Ada breaker block. Jadi yang pertama teman-teman perhatikan adalah dia break kemana dulu. Kalau dia break ke atas, berarti kita cari posisi sell. Karena ini adalah setup daily CRT candle range theory atau ini di daily itu nunggunya lumayan lama. Jadi teman-teman tuh mesti bisa juga menggunakan H4 ya. Kalau H4 berarti kita ke M15 untuk mencari breaker block seperti itu ya. Ini untuk setup sell-nya karena dia break resisten terlebih dahulu. Berarti kita mencari setup sell. Setup sell untuk mempalitkan bahwa ini benar-benar bakalan turun atau mengkonfirmasi bahwa seller itu benar-benar masuk, kita mencari order block untuk buy tapi dia di break. Kita cari order block untuk buy tapi dia di breakout. Nanti retestnya baru kita ambil posisi sell. Karena itu secara teorinya bahwa itu seller tuh masuk. Makanya dia breakout seperti itu ya. Itu simple banget ya, teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa mencoba backtest atau forward test seperti itu ya. Ini contoh untuk melakukan entry and sell. Contoh yang lain mana Bang yang menggunakan H4? Nah ini yang H4 ya, kita coba di gold ya. Kita coba di gold ya. Oke, di H4 teman-teman bisa perhatikan candle range theory CRT ya. Candle H4 tuh yang ini candle sebelumnya. Coba teman-teman perhatikan dia breakout bawah. Untuk mempalitkannya bahwa dia memang hanya sekedar swipe liquidity, dia harus ngebreak yang namanya order block atau terbentuknya breaker block ya. Kita coba ke M15.
Oke. Di sini kita dapat order block. Yap. Berarti kita dapat entryan nanti itu kalau dia berhasil ngebreak dari order block yang ini. Kira-kira seperti ini. Ini untuk setupnya. Nanti sore kita coba lihat dia mau kemana si Gold ini. Tapi dia udah break support dari H4 sebelumnya ya, dan di sana kita coba cari buy. Untuk mengkonfirmasi atau mempalitkan buy ini kita butuh yang namanya order block yang mesti di breakout. Ini nih. Kenapa ini order block? Karena dari candle ini terjadi penurunan dengan drastis. Ada seller yang masuk begitu ya. Berarti di situ adalah bandar gitu ya, apa sih sebutannya, ada supply ya, supply area order, pokoknya seperti itu. Ketika ada momentum yang drastis naik atau turun, candle sebelumnya itu adalah order blocknya, bisalah kadang itu dapat sampai weeknya juga seperti itu kira-kira. Kayak begini, dia udah mau entry buy misalkan gini, dia udah swipe ya, dia udah swipe, dia naik. Kita cari order block. Contoh yang swipe tuh yang ini, dia udah di swipe. Untuk mempalitkan bahwa dia benar-benar nge-swipe atau enggak, dia mestinya itu dia nge-break, ada order block yang di breakout. Biasanya tuh di sini ada order block. Teman-teman bisa ambil entryan di sini buy. Contoh sell tuh nih. Di swipe atas, berarti cari posisi sell, terus ke M15. Ada tidak? Untuk mempalitkan bahwa dia memang kita mau sell ya, kita cari order block kan. Ada nggak order blocknya? Di sini kalau nggak kelihatan momentum yang besar, coba ke M5. Di M5 ada nggak order block? Ada sebenarnya order block ya kalau kita perhatikan dengan seksama di sini. Ini termasuk order block karena terjadi kenaikan yang drastis. Kalau kita tarik ke sini, dia breakout. Teman-teman bisa lihat dia breakout, dia retest satu candle, dia turun berapa pip? Dia turun 120 pip. Tapi dia naik lagi. Teman-teman bisa perhatikan dia naik lagi. Memang dia bakalan tetap turun, tapi kalau ini pasti kena BE ya. Kalau kita sudah entry pasti kita mengamankan posisi. Atau kalau sudah 100 pip kita take profit seperti itu ya. Tapi dia naik lagi dan dia junam deras. Nih contoh misalkan mau ngebuy ya teman-teman tuh, lihat candle range H4-nya dia swipe ke bawah di sini. Lalu kita ke M15 seperti yang saya bilang tadi. Di M15 itu mencari order block. Contoh di sini ada order block, dia di breakout dan dia retest. Ya lolos dikit nih kena SL nih kayaknya nih ya. Tapi dia udah swipe, dia udah dua kali lalu dia break order blocknya, dia retest ya lolos sedikit aja lah. Lalu dia naik. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin kalau masih bingung teman-teman itu bisa join di Telegram, itu gratis, itu setiap hari itu ada Google Meet ya, kita Google Meet setiap hari, kita trading bareng seperti itu. Mungkin di sana bisa tanya-tanya langsung ya, jadi tentang CRT Quasimodo seperti itu. Nanti bisa join gratis ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.